1. Sebagai seorang manajer, Anda diharuskan untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang terbatas. Bagaimana Anda akan menentukan prioritas tugas secara efektif? A. Berdasarkan urutan tugas yang masuk. B. Berdasarkan tingkat urgensi tugas. C. Berdasarkan tingkat urgensi dan dampak signifikan bagi organisasi. D. Berdasarkan tingkat kesulitan setiap tugas. E. Berdasarkan ketergantungan tugas satu dengan tugas lainnya. Opsi C. Berdasarkan tingkat urgensi dan dampak signifikan bagi organisasi. Menilai prioritas berdasarkan kombinasi urgensi dan dampak terhadap organisasi memberikan pendekatan yang komprehensif. Ini memastikan bahwa Anda menangani tugas yang tidak hanya memerlukan perhatian segera, tetapi juga memiliki konsekuensi besar bagi tujuan organisasi. Memprioritaskan tugas dengan dampak signifikan membantu memaksimalkan hasil dan efisiensi. Opsi E. Berdasarkan ketergantungan tugas satu dengan tugas lainnya. Mempertimbangkan ketergantungan antara tugas dapat membantu mengidentifikasi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak menghambat penyelesaian tugas lainnya. Ini penting untuk memastikan alur kerja yang lancar dan menghindari keterlambatan dalam proyek. Opsi B. Berdasarkan tingkat urgensi tugas. Menilai prioritas berdasarkan urgensi membantu memastikan bahwa tugas-tugas yang memerlukan perhatian segera ditangani. Namun, hanya mengandalkan urgensi tanpa mempertimbangkan dampak bisa menyebabkan fokus yang terlalu sempit pada masalah mendesak, namun kurang signifikan. Opsi A. Berdasarkan urutan tugas yang masuk. Mengurutkan berdasarkan urutan masuk mungkin tidak selalu efektif, karena tidak mempertimbangkan urgensi atau dampak dari tugas tersebut. Ini bisa menyebabkan tugas yang lebih penting tertunda jika hanya mengikuti urutan kedatangan. Opsi D. Berdasarkan tingkat kesulitan setiap tugas. Mengutamakan tugas berdasarkan kesulitan mungkin tidak selalu efektif dalam pengaturan prioritas karena tidak mempertimbangkan urgensi dan dampak. Tugas yang lebih sulit mungkin juga bukan yang paling mendesak atau berdampak tinggi. 2. Setiap musim kemarau, kekeringan sering melanda daerah Anda dan menyebabkan krisis air bersih. Jika Anda seorang kepala daerah, tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kekeringan adalah A. Membuat sumur bor di beberapa lokasi untuk sumber air sementara. B. Membangun posko bantuan air bersih di wilayah terdampak. C. Membuat waduk, meningkatkan pengelolaan air, dan melakukan penghijauan. D. Melakukan kunjungan ke wilayah yang paling parah terdampak kekeringan. E. Mengedukasi masyarakat tentang hemat air melalui kampanye di media sosial. Opsi C. Membuat waduk, meningkatkan pengelolaan air, dan melakukan penghijauan. Tindakan ini merupakan solusi jangka panjang yang efektif. Membuat waduk dapat menampung air selama musim hujan untuk digunakan selama musim kemarau. Meningkatkan pengelolaan air, memastikan distribusi dan pemanfaatan air yang efisien. Penghijauan membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyerap air, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kekeringan. Opsi A. Membuat sumur bor di beberapa lokasi untuk sumber air sementara. Sumur bor bisa menjadi solusi jangka pendek yang membantu memenuhi kebutuhan air selama periode kekeringan. Namun, ini harus diimbangi dengan solusi jangka panjang, seperti waduk dan pengelolaan air yang lebih baik untuk memastikan ketahanan air di masa depan. Opsi B. Membangun posko bantuan air bersih di wilayah terdampak. Membangun posko bantuan air bersih adalah langkah penting untuk mengatasi kebutuhan mendesak selama kekeringan. Namun, ini merupakan solusi sementara dan tidak mengatasi akar masalah kekeringan secara langsung. Opsi E. Mengedukasi masyarakat tentang hemat air melalui kampanye di media sosial. Edukasi masyarakat adalah penting untuk mengurangi pemborosan air dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air. Namun, ini adalah langkah tambahan yang tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kekeringan jika tidak didukung oleh tindakan infrastruktur dan pengelolaan air yang lebih solid.
Opsi D, melakukan kunjungan ke wilayah yang paling parah terdampak kekeringan. Meskipun kunjungan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan moral, ini tidak secara langsung memecahkan masalah kekeringan atau memberikan solusi praktis. Ini lebih merupakan langkah pengumpulan informasi dan menunjukkan kepedulian daripada solusi konkret untuk mengatasi kekeringan. 3. Seorang rekan kerja selalu merasa tugas yang diberikan terlalu berat dan sering meminta bantuan Anda untuk menyelesaikannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan motivasi dan saran agar lebih semangat bekerja. B. Membantu saat Anda memiliki waktu luang. C. Membantu sambil mengingatkannya bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja. D. Menasehati agar dia lebih bersabar dan tidak mengeluh. E. Menghindari rekan kerja tersebut karena merasa terganggu. Opsi B. Membantu saat Anda memiliki waktu luang. Memberikan bantuan secara fleksibel ketika Anda memiliki waktu luang adalah cara yang efektif untuk mendukung rekan kerja tanpa mengganggu pekerjaan Anda sendiri. Ini juga menunjukkan sikap kolaboratif dan kepedulian terhadap kesulitan rekan kerja. Opsi A. Memberikan motivasi dan saran agar lebih semangat bekerja. Memberikan motivasi dan saran dapat membantu rekan kerja mengatasi perasaan terbebani. Ini juga memberikan dorongan moral dan membantu mereka mencari cara untuk lebih efektif dalam menyelesaikan tugas. Opsi C. Membantu sambil mengingatkannya bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bekerja. Membantu sambil memberikan perspektif tentang kesempatan bekerja dapat memberikan dorongan tambahan. Namun, ini harus dilakukan dengan sensitivitas agar tidak terkesan menyinggung atau mengabaikan masalah yang dihadapi rekan kerja. Opsi D. Menasehati agar dia lebih bersabar dan tidak mengeluh. Meskipun memberikan nasihat bisa berguna, ini mungkin tidak langsung membantu rekan kerja mengatasi masalah mereka. Mengelola stres dan kesulitan di tempat kerja lebih baik dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan praktis, bukan hanya dengan nasihat. Opsi E. Menghindari rekan kerja tersebut karena merasa terganggu. Menghindari rekan kerja dapat merusak hubungan kerja dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini juga dapat memperburuk situasi dan membuat rekan kerja merasa terabaikan atau tidak didukung. 4. Sebagai seorang pemimpin tim, Anda dihadapkan pada tantangan baru dalam proyek yang sedang dikelola. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif? A. Mengabaikan masalah dan berharap masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. B. Menyelesaikan masalah seorang diri tanpa melibatkan anggota tim lain. C. Menggunakan cara yang sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. D. Berkoordinasi dengan tim dan meminta bantuan jika dibutuhkan. E. Menganalisis masalah secara menyeluruh dan mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan semua faktor. Opsi E. Menganalisis masalah secara menyeluruh dan mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan semua faktor. Menganalisis masalah secara mendalam dan mempertimbangkan semua faktor adalah langkah krusial dalam menemukan solusi yang efektif. Dengan pemahaman yang jelas tentang masalah, Anda dapat merancang solusi yang tepat dan strategis untuk mengatasi tantangan tersebut. Opsi D. Berkoordinasi dengan tim dan meminta bantuan jika dibutuhkan. Berkoordinasi dengan tim dan meminta bantuan jika diperlukan, memanfaatkan keahlian dan perspektif anggota tim. Ini juga meningkatkan keterlibatan tim dan mempercepat proses penyelesaian masalah dengan kolaborasi. Opsi C. Menggunakan cara yang sama seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Menggunakan metode yang telah terbukti efektif sebelumnya bisa menjadi pilihan jika masalahnya serupa. Namun, ini mungkin tidak selalu sesuai untuk masalah baru atau berbeda, sehingga analisis masalah dan solusi khusus tetap penting. Opsi B. Menyelesaikan masalah seorang diri tanpa melibatkan anggota tim lain. Menyelesaikan masalah seorang diri mungkin tidak efisien atau bisa membatasi perspektif. Kolaborasi dengan anggota tim biasanya lebih efektif dalam menangani masalah yang kompleks. Opsi A. Mengabaikan masalah dan berharap masalah akan terselesaikan dengan sendirinya.
Mengabaikan masalah biasanya tidak menyelesaikan isu, dan seringkali dapat memperburuk situasi. Proaktif dalam menghadapi tantangan lebih efektif daripada mengandalkan harapan. 5. Suatu malam, terdengar suara air mengalir dari kamar mandi. Setelah diperiksa, ternyata keran air bocor dan tidak bisa ditutup dengan rapat. Anda tidak memiliki pengalaman memperbaiki keran. Apa yang akan Anda lakukan? A. Berusaha memperbaiki keran tersebut sendiri meskipun belum pernah melakukannya. B. Menghubungi tukang ledeng agar segera memperbaikinya. C. Melapor kepada pengelola rumah atau ketua RT untuk meminta bantuan. D. Membiarkan keran tersebut hingga akhirnya air berhenti sendiri. E. Mengajak tetangga sekitar untuk membantu memperbaiki keran tersebut bersama-sama. Opsi B. Menghubungi tukang ledeng agar segera memperbaikinya. Menghubungi tukang ledeng adalah langkah terbaik, karena mereka memiliki keahlian dan alat yang diperlukan untuk memperbaiki keran dengan cepat dan efektif. Ini akan memastikan bahwa masalah diperbaiki dengan benar, tanpa risiko kerusakan lebih lanjut atau kebocoran yang lebih besar. Opsi C. Melapor kepada pengelola rumah atau ketua RT untuk meminta bantuan. Jika Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan atau apartemen, pengelola rumah atau ketua RT mungkin dapat membantu dengan mengatur perbaikan atau memberikan saran tentang bagaimana menangani masalah tersebut. Ini bisa menjadi solusi yang baik jika tukang ledeng tidak segera tersedia. Opsi E. Mengajak tetangga sekitar untuk membantu memperbaiki keran tersebut bersama-sama. Mengajak tetangga untuk membantu bisa menjadi pilihan jika mereka memiliki keterampilan atau pengalaman dalam memperbaiki keran. Namun, ini mungkin tidak selalu efektif jika mereka tidak memiliki keahlian yang tepat atau jika keran membutuhkan perbaikan yang lebih kompleks. Opsi A. Berusaha memperbaiki keran tersebut sendiri, meskipun belum pernah melakukannya. Memperbaiki keran tanpa pengalaman dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut atau tidak menyelesaikan masalah dengan benar. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara memperbaiki keran, ini bisa menjadi risiko yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Opsi D. Membiarkan keran tersebut hingga akhirnya air berhenti sendiri. Membiarkan keran bocor tanpa tindakan dapat menyebabkan pemborosan air, kerusakan lebih lanjut pada properti, dan kemungkinan tagihan air yang tinggi. Ini juga tidak menyelesaikan masalah dan dapat memperburuk situasi.